Halo adik-adik. Halo. Gimana kabarnya semua? Baik. Baiklah, kita akan menaikkan ibadah kita. Kita angkat satu lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami selalu Tuhan. Tuhan, setelah kami akan menaikkan ibadah kami, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Baiklah, mari kita menaikkan satu lagu, Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terang. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terang. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ayolah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyanyikan lagu-lagu untuk Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati guru yang akan menyampaikan kepada kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan bisa menjadi baik bagi kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama-Mu. Halia, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Apa kabar yang ada di sini? Baik. Baik. Jumpa lagi nih sama Tante. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, semangat mendengarkan firman Tuhan? Semangat. Oke. Nah, semua pada bawa Alkitab. Yang di rumah juga siapkan Alkitabnya ya. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Semua pada bisa baca kan? Bisa. Yuk kita baca bergiliran ya. Ayatnya nggak banyak kok, cuma 18. Wow, banyak Kak? Enggak ya. Kita buka di Kejadian 13. Nah, ayat pokok kita hari ini di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Hari ini kita mau belajar bagaimana pentingnya mengambil keputusan yang benar, bukan besar, benar. Oke. Nah, buka, sudah ketemu semuanya di Kejadian 13? Sudah ya. Nah, kita baca ganti-gantian. Dari Joel nanti ke Vela, baru Tante, Feli, baru nanti putar lagi tuh ya sampai habis. Siap? Oke, yang di rumah juga siap ya. Siapkan Alkitabnya dan perhatikan. Oke, ayo Joel. Maka pergilah Abraham dan Judulnya dulu dong. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberi kepadamu dan kepada keturunanmu
untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Persiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Abraham dan Lot. Mereka kenapa? Berpisah. Nah, waktu itu kalau lihat di ayat 1, Abram, nah namanya masih Abram ya, ingat ya, belum diganti menjadi Abraham, masih Abram. Oke. Nah, dia dari Mesir mau ke Negev, jadi dia bawa istrinya, bawa semua barang-barangnya, kekayaannya semua dibawa. Rupanya ada yang ikut dengan Abraham selain istrinya. Waktu itu Abram belum punya anak. Yang ikut dengan Abram siapa? Keponakannya namanya Lot. Nah, Lot ini keponakan Abram. Nah, ceritanya Abram itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Dia banyak banget peternakan, hewan-hewan ternak, banyak. Apalagi tadi firman Tuhan katakan ada apa? Emas. Banyak lagi, dia punya banyak perak, banyak banget hartanya ya. Nah, gak kalah dengan Abram, Lot juga punya banyak domba, lembu, punya banyak kemah. Nah, waktu mereka sampai di suatu tempat, kan mereka tuh banyak banget ya, hewan-hewan ternaknya, ada domba, mungkin ada kambing, ada lembu. Itu gak cukup luas, karena kan mereka makan apa? Hewan ternaknya? Rumput. Jadi semua pada dibiarkan di lapangan luas yang banyak rumputnya. Rupanya hewannya karena saking banyaknya, itu rumputnya gak cukup. Walaupun Abram kan kaya ya, tapi tetap aja hewan-hewan ternaknya makan rumput yang ada di sekitar mereka itu. Dan itu gak cukup. Jadi bikin para gembalanya Abram dan para gembalanya Lot, apa tadi dikatakan? Berkelahi. Kenapa? Rebutan. Jangan usir nih. Siapa punya nih hewan ternak nih? Gak cukup nih dia makan dekat kita nih, rumput. Ini kan rumput kita. Pada berantem ya kan? Pada berkelahi, rebutan lahan, rebutan rumput supaya hewan-hewannya bisa makan. Nah, akhirnya si Abram bilang, kok Abram lihat, wah kok pada kelahi ini ya. Padahal Abram bilang sama Lot, aduh kita jangan kelahi, jangan ada perkelahian di antara kita, karena kita apa? Abram dan Lot saudara, atau di sini dikatakan kerabat. Nah, kayak di sini kan Joel dengan Jared, saudara. Vela dengan Feli. Sering berantem gak? Hah? Sering? Wah, terima kasih buat kejujurannya. Sering berantem, tapi nggak pukul-pukulan kan? Enggak. Abis itu maaf-maafan nggak? Nanti dipikirin dulu tante, dimaafin nggak? Dimaafin ya, jangan sampai main pukul-pukul. Ya, nah sama nih para gembalanya pada berantem dan Abram bilang sama Lot, kita ini kan saudara, kita ini kan kerabat, jangan berantem ya, nggak bagus juga kan berantem. Jadi mending kita pisah. Nah, kalau kalian kan nggak mungkin saudaraan pisah ya kan. Nah, mending pisah nih. Abram bilang tuh, lihat. Abram suruh siapa dulu memilih? Suruh Lot. Abram minta Lot untuk memilih. Nih, kamu lihat, kamu mau yang pergi kemana? Kamu lihat aja tanah yang bagus menurut kamu mau yang mana?
Ya, si Abram suruh Lot memilih. Kalau kata Abram, kalau kamu ke kanan, ya udah saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, ya udah saya ke kanan. Abram mengalah nih sama Lot. Siapa yang di rumah sering mengalah? Masa sih Feli sering mengalah ya? Iya. Oh gitu ya. Nah, Abram mengalah nih sama Lot. Udah, Lot dulu dia aja yang pilih. Nah, Lot lihat nih. Mana yang bagus nih ya? Sama kayak kita. Kalau kita disuruh milih, makan sayur apa makan ayam KFC ya? Iya, ayam KFC lah yang enak ya kan? Nah, Lot disuruh milih. Waduh, pergi time zone apa pergi gereja ya? Gereja. Oh, masa sih? Time zone enak loh, bisa main, dapat banyak kartu, kupon. Pergi gereja, nyanyi-nyanyi doang. Pilih yang mana ya? Nah, Lot disuruh pilih, dia lihat dulu. Kayaknya situ bagus tuh. Tanahnya subur, banyak air. Ya udah, kata Lot, saya pilih yang di sana deh. Yang di sebelah situ. Jadi Lot memilih di dekat lembah Yordan. Di situ banyak air, dia lihat subur. Ya udah, kata Abraham. Akhirnya mereka pisah. Ya, Lot ke sebelah sana, ke dekat kota-kota lembah Yordan. Dia buat kemah di dekat Sodom. Jadi walaupun tanah-tanahnya subur, banyak air, tapi Lot tidak lihat bahwa orang-orang di Sodom, Alkitab bilang apa tadi? Orang-orang di sana mereka jahat, hidup gak sesuai dengan aturan Tuhan, mereka jahat, perilakunya jahat. Tapi yang dilihat Lot tadi apa? Tanahnya, wah subur dan banyak airnya. Tapi Tuhan tetap memberkati Abram, ya kan? Tetap memberkati Abram. Tuhan lalu berkata sama Abram, kalau tadi kita baca kan ada kan di ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Nah, lihatlah dari tempat engkau berdiri. Nah, kita berdiri di sini, Abram berdiri di sini, katanya lihatlah sekelilingmu. Lihatlah apa lagi? Di tempat dari engkau berdiri, lihat ke timur, barat, utara, dan selatan. Jadi lihatnya kemana? Ke depan doang? Tidak, sekelilingmu. Utara, selatan, timur, barat. Jadi sekelilingmu sampai wow, sejauh mata Abram memandang. Tuhan bilang, sejauh matanya memandang, melihat itu Tuhan berikan kepada Abram dan keturunan-keturunan Abram. Nah, Tuhan memberkati Abram. Kata Tuhan apa? Seperti apa banyaknya? Seperti apa? Seperti banyaknya debu tanah. Ada yang bisa hitung debu? Aduh, nggak ada kerjanya di rumah, hitung debunya 1, 2, 3, 4. Bisa? Ada yang bisa hitung atau hitung pasir? 1, 2, nggak ada kerja, sampai kapan selesainya? Nggak bisa kita hitung banyaknya debu. Nah, begitulah Tuhan memberkati Abram dan keturunannya. Keturunan Abram akan banyak seperti debu tanah. Luar biasa nggak Tuhan memberkati Abram? Luar biasa. Nah, kita belajar hari ini bagaimana kita mau memilih hidup, mengambil keputusan yang benar ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, contohnya kalau tante tanya, wah ini udah jamnya ibadah nih, ya kan? Tapi udah jamnya ibadah, tapi ada mama suruh ibadah nih. Bentar lagi nih jam ibadah online, tapi ada film kesukaan saya nih. Aduh, gimana sih? Jadi gimana nih? Milih yang mana nih? Ayo yang di rumah juga milih yang mana ya? Nah, kan bisa kita ibadah dulu ya kan? Baru nonton.
Atau kalau masih bisa sekolah atau dulu masih bisa keluar rumah, kan ibadah harus pergi ke gereja ya kan? Waduh, pas di jalan mau ke ibadah atau ke Pizza Hut ya. Tadi teman ajak ke Pizza Hut ini, jamnya sama lagi ya. Ke situ apa ke situ ya? Ke ibadah apa ke pesta ulang tahunnya temen ya di situ ya? Ayo. Pilih yang mana? Masa? Nggak mau makan pizza? Ke ibadah dulu ya. Nanti habis itu kan bisa, habis ibadah kita pergi makan pizza. Nah, kalau misalnya tadi habis berantem sama adek nih, adek kan belum bisa ngomong, tadi saya pukul dia nangis. Mama nanya, itu kenapa adiknya nangis? Bohong apa jujur ya? Bilang kan bisa bilang adeknya nih nangis sendiri nih, jatuh sendiri. Pilih jujur apa bohong? Jujur. Oh jujur, berarti harus kasih tahu mama ya. Tadi saya yang pukul tapi saya sudah minta maaf. Nah, kita belajar pentingnya mengambil keputusan yang benar. Oke. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita, oke? Yang di rumah kita juga buka di Mazmur 145 ayat 13b. Udah ketemu yang di sini? Oke, kalau udah ketemu yuk kita berdiri. Kita baca sama-sama, suaranya yang kuat ya. Oke. Yang B, bagian B aja, dari kata Tuhan setia. Udah ketemu? Oke. Mazmur 145 ayat 13b. 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, coba sekali lagi kalian aja yang baca atau terdiam. Oke? 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa ya dihafalin. Nah, tante nih kasih challenge. Siapa yang bisa hafalin, terus kirimin ke tante ya videonya. Suruh mamanya kirim ke tante. Mamanya pasti punya nomor WhatsAppnya tante. Hafalin ayat ayat hafalannya, lalu kirim ke tante ya. Nanti dapat surprise, oke? Nah, yang di sini juga. Kalau hafalin nanti kirimin ke tante juga, oke? Sip, oke. Yuk kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami belajar Tuhan, pentingnya untuk kami mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami, selalu beri kami hikmat-Mu untuk kami mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang hidup kudus di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah Minggu Heart Kids yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sedang menonton. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, hikmat yang daripada-Mu. Berkati kami semua, beri hikmat, akal budi, kepandaian dalam sekolah. Berkati juga kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik yang dari kelas kecil dan kelas sedang. Adik-adik akan mendapatkan 2 lembaran ini. Seperti biasa gambarnya adik-adik warnain dan digunting, lalu selanjutnya akan ditempel ke dalam kertas HVS atau kertas bergaris. Hasilnya akan menjadi seperti ini.
Di halaman paling belakang, adik-adik tulis ayat hafalan, yaitu Mazmur 145 ayat 13b. Dan di halaman paling depan, adik-adik menulis pilihan Lot, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Halaman 1 yang selanjutnya sampai terakhir sudah ada tertera instruksinya di sini dan adik-adik tinggal ikutin saja. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas besar, berikut ada beberapa pernyataan yang adik-adik harus putuskan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Dimulai dari sini dan berakhir di sini. Untuk pernyataan yang pertama, Abraham berkata kepada Lot untuk memutuskan di mana yang akan tinggal. Pernyataan kedua, Lot melihat bahwa lembah Yordan banyak airnya. Pernyataan yang ketiga, ada lahan yang cukup untuk hewan ternak Abraham dan Lot. Pernyataan yang keempat, Abraham dan Lot memutuskan untuk berpisah. Pernyataan yang kelima, Lot mengetahui bahwa orang-orang Sodom adalah orang-orang yang jahat. Dan pernyataan yang terakhir, Lot memilih untuk tinggal dekat Sodom. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus.